Kali ini kita akan belajar mengenai solusi persamaan nirlanjar. Nah, rumusan masalah, persoalan, temukan nilai X yang memenuhi persamaan fungsi X sama dengan 0, yaitu nilai X sama dengan S, demikian sehingga fungsi S sama dengan 0. Nilai X sama dengan S disebut akar persamaan fungsi X sama dengan 0. Contoh persoalan dalam bidang elektronika adalah, misalnya suatu arus osilasi dalam rangkaian listrik diberikan oleh persamaan berikut. Yang dalam hal ini, T adalah detik, tentukan semua nilai T sedemikian hingga I sama dengan 2 ampere. Persoalan ini adalah mencari nilai T sedemikian hingga 10 Fe pangkat minus T sin 2 pi T minus 2 sama dengan 0. Metode pencarian akar, pertama kali kita akan bahas mengenai metode tertutup atau bracketing method. Mencari akar di dalam selang AB. Selang AB sudah dipastikan berisi minimal satu buah akar. Karena itu, metode jenis ini selalu berhasil menemukan akar. Dengan kata lain, lelarannya selalu konvergen atau menuju ke akar. Karena itu, metode tertutup kadang-kadang dinamakan juga metode konvergen. Yang kedua adalah metode terbuka. Tidak memerlukan selang AB yang mengandung akar. Mencari akar melalui suatu lelaran yang dimulai dari sebuah tebakan atau sebuah guess awal. Pada setiap lelaran, kita menghitung hampiran akar yang baru. Mungkin saja hampiran akar yang baru akan mendekati akar sejati atau konvergen, atau mungkin juga menjauhinya, yaitu divergen. Karena itu, metode terbuka tidak selalu berhasil menemukan akar. Kadang-kadang konvergen, kadangkala ia juga divergen. Setelah itu kita akan membahas tentang metode tertutup. Diperlukan selang AB yang mengandung minimal satu buah akar. Syarat cukup keberadaan akar adalah jika fungsi A dikali fungsi B kurang dari 0 dan fungsi X menerus di dalam selang AB, maka paling sedikit terdapat satu buah akar persamaan fungsi X sama dengan 0 di dalam selang AB. Dengan kata lain, selang tertutup AB harus berbeda tanda pada nilai-nilai fungsinya supaya terdapat minimal satu buah akar. Ini adalah syarat cukup keberadaan dari akar. Kondisi yang mungkin terjadi adalah jika fungsi A fungsi B kurang dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan ganjil. Grafiknya ditunjukkan pada gambar berikut. Sedangkan jika fungsi A kali fungsi B lebih dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan genap, termasuk tidak ada akar. Gambarnya bisa dilihat pada gambar berikut. Kalau tidak ada akar, berarti dia tidak memotong sumbu X. Oke, sekarang cara menentukan selang yang cukup kecil dan mengandung akar. Yang pertama adalah membuat grafik fungsi di bidang X, Y, lalu melihat di mana perpotongannya dengan sumbu X. Yang kedua adalah membuat tabel yang memuat nilai-nilai fungsi pada titik-titik absis yang berjarak tetap, yaitu H. Nilai H dibuat cukup kecil. Lihatlah contoh sebagai berikut. Contohnya adalah tabel nilai-nilai fungsi X sama dengan E pangkat X min 5X kuadrat mulai dari A sama dengan 0,5 sampai B sama dengan 1,4 dengan kenaikan absis besar hanya sama dengan 1. Berdasarkan tabel di samping, selang yang cukup kecil yang mengandung akar adalah minus 40 sampai minus 0,30 dan selang 0,60 sampai 0,70. Nah, karena nilai fungsi berubah tanda dari ujung-ujung selangnya. Sedangkan selang 0,00 dan 1,00 juga dapat kita ambil tetapi cukup lebar. Sedemikian juga selang minus 0,50 dan 1,40, minus 0,30, 0,80, dan seterusnya. Metode tertutup itu ada dua. Yang pertama adalah metode bagi dua, yang kedua adalah metode regula falsi. Yang pertama metode bagi dua atau bisection method. Flowchartnya sebagai berikut. Pertama adalah bagi dua
di X sama dengan C. Jadi jika kita mempunyai selang AB, maka kita bagi selangnya menjadi 2, yaitu AC dan CB. Sedemikian hingga fungsi A kali fungsi C kurang dari 0. Jika fungsi A fungsi C kurang dari 0, maka dia akan mendapatkan selang baru. Kalau tidak, maka selang barunya adalah sebagai berikut. Jadi terdapat 2 selang. Jika kurang dari 0, selangnya sebelah kiri. Jika lebih dari 0, selangnya sebelah kanan. Proses pembagian selang AB dengan metode bagi 2 adalah sebagai berikut. Ini adalah grafiknya. Oke. Sedangkan kondisi berhenti lelaran dapat dipilih salah satu dari ketiga kriteria berikut. Yang pertama adalah lebar selang baru, yaitu AB kurang dari epsilon, yang dalam hal ini epsilon adalah nilai toleransi lebar selang yang mengurung akar. Yang kedua adalah nilai fungsi di hampiran akar, fungsi C kurang dari mu, yang dalam hal ini mu adalah nilai yang sangat kecil mendekati 0. Galat relatif hampiran akar. Ketika C baru kurangi C lama dibagi C baru kurang dari delta, yang dalam hal ini delta adalah galat relatif hampiran yang diinginkan. Ini adalah prosedur untuk pemrogramannya, dan ini adalah contoh numeriknya. Yang pertama adalah temukan akar fungsi X sama dengan E pangkat X minus 5X kuadrat dalam selang 0,1 dengan epsilon sebagai berikut. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari grafik ini kita dapat melihat bahwa hampiran akarnya adalah X sama dengan 0,605263. Oke, yang kedua adalah kasus yang mungkin terjadi pada penggunaan metode bagi 2. Yang pertama adalah jumlah akar yang lebih dari 1. Bila dalam selang AB terdapat lebih dari 1 akar, banyaknya akar ganjil, hanya 1 buah akar yang ditemukan. Cara mengatasinya, gunakan selang AB yang cukup kecil yang memuat hanya 1 buah akar saja. Yang kedua adalah kita bisa juga menemukan akar ganda. Metode bagi 2 tidak berhasil menemukan akar ganda. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat perbedaan tanda di ujung-ujung selang yang baru. Contohnya adalah sebagai berikut. Jika kita mempunyai fungsi kuadrat, fungsi X sama dengan X minus 3 kuadrat, ketika diakarkan, kita akan mempunyai kedua akar yang sama, yaitu X sama dengan 3. Maka disebut sebagai akar ganda. Yang ketiga adalah kita akan menemukan singularitas, yaitu pada titik singular, nilai fungsinya tidak terdefinisi. Bila selang AB mengandung titik singular, lelaran metode bagi 2 tidak pernah berhenti. Penyebabnya, metode bagi 2 menganggap titik singular sebagai akar karena lelaran cenderung konvergen. Yang sebenarnya, titik singular bukanlah akar, melainkan akar semu. Cara mengatasinya adalah, periksalah nilai dari fungsi A minus fungsi B. Jika konvergen ke 0, akar yang dicari pasti akar sejati. Nah, tetapi jika divergen, akar yang dicari merupakan titik singular atau akar semu. Metode regula falsi. Kelemahan metode bagi 2 adalah kecepatan konvergensinya sangat lambat. Kecepatan konvergensi dapat ditingkatkan bila nilai fungsi A dan fungsi B juga turut diperhitungkan. Logikanya, bila fungsi A lebih dekat ke 0 daripada fungsi B, tentu akar lebih dekat ke X sama dengan A daripada X sama dengan B. Metode yang memanfaatkan nilai fungsi A dan fungsi B ini adalah metode regula falsi atau dalam bahasa Latin, atau metode posisi palsu atau false position method. Gambaran metode regula falsi adalah sebagai berikut. Nah, gradien garis AB sama dengan gradien garis BC. Gradien garis AB sama dengan gradien garis BC. Maka dengan persamaan gradien Y dibagi X, berarti fungsi A min fungsi B dibagi B dikurangi A. Sehingga dapat persamaan seperti berikut. C sama dengan B dikurangi fungsi B dikali B min A dibagi fungsi B kurangi fungsi A. Ini adalah prosedur dari pemrogramannya secara numerik. Sedangkan secara umum, lelaran metode regula falsi lebih cepat daripada lelaran metode bagi 2. Tetapi ada kemungkinan lelaran metode regula falsi lebih lambat.
Kasus seperti ini akan terjadi bila kurva fungsinya cekung atau konkav dalam selang AB. Akibatnya, garis potong selalu terletak di atas kurva atau selalu terletak di bawah kurva. Ini garis potongnya adalah selalu terletak di atasnya kurva. Pada kondisi yang paling ekstrim, B-min AR tidak pernah lebih kecil dari epsilon. Sebab salah satu ujung selang, dalam hal ini B, selalu tetap untuk setiap lelaran R0, 1, 2, sampai tak hingga. Titik ujung selang yang tidak pernah berubah itu dinamakan stagnan point. Pada stagnan point, B-min AR sama dengan B-min AR dengan R0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, sekarang adalah contoh menghitung fungsi X sama dengan E pangkat X min 5X kuadrat dalam selang 0,1 dan epsilon sebagai berikut. Nah, perhatikan ujung selang tidak pernah berubah, selalu CB. Nilai C selalu tetap, C adalah titik stagnan point. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai C adalah selalu tetap atau stagnan point. Untuk mengatasi hal ini, kondisi berhenti pada algoritma regular Farsi harus kita tambah dengan memeriksa apakah nilai fungsi C sudah sangat kecil sehingga mendekati 0. Jika kondisi pada repeat until menjadi sebagai berikut, maka bila perubahan ini diterapkan pada soal pencarian akar di atas dengan epsilon sama dengan 0, sekian, lelarannya akan berhenti pada R sama dengan 12 dengan akar X sama dengan sebagai berikut. Perbaikan metode regular Falsi. Tentukan titik ujung selang yang tidak berubah. Jumlah perulangan X lebih besar dari 1, yang kemudian menjadi titik mandek atau stagnan point. Nilai F pada titik stagnan point itu diganti menjadi setengah kalinya. Jadi bisa dilihat pada gambar sebagai berikut. Tabel lelaran untuk menghitung fungsi akar sebagai berikut. Di dalam selang 0,1 dengan epsilon 0, sekian dan delta 0, sekian dengan metode perbaikan regular Falsi adalah sebagai berikut. Jadi dilihat bahwa hampiran akar X sama dengan 0,605267. Sekarang kita akan membahas tentang metode terbuka. Yang ingin dicari adalah X yang memenuhi fungsi X sama dengan 0. Bentuk umum persamaan lelaran metode terbuka yaitu XR plus 1 sama dengan GXR dengan R 0 sampai sekian. Terkala sebuah nilai awal X0, lalu hitung X1, X2, X3, dan seterusnya, yang konvergen ke akar sejati S, sedemikian hingga fungsi S mendekati nilai 0 dan S mendekati fungsi S. Kondisi berhenti lelaran dinyatakan bila XR plus 1 min XR kurang dari epsilon. Yang termasuk ke dalam metode terbuka yaitu metode lelaran titik tetap, fixed point iteration, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Metode lelaran titik tetap, metode ini kadang-kadang dinamakan juga metode lelaran sederhana, metode langsung, atau metode sulih beruntun. Susunlah persamaan fungsi X sama dengan 0 menjadi bentuk X sama dengan GX, lalu bentuklah menjadi prosedur lelaran, yaitu XR plus 1 sama dengan GXR dengan R 0, 1, sampai sekian. Yang ketiga adalah terkala sebuah nilai awal X0 lalu hitung X1, X2, X3, dan sekian yang mudah-mudahan konvergen ke akar sejati. Kondisi berhenti lelaran dinyatakan bila terdapat persamaan sebagai berikut. XR plus 1 min XR kurang dari epsilon atau bisa dibentuk dengan persamaan sampingnya ini. Sebagai contoh, kita akan pelajari carilah akar persamaan fungsi X sama dengan X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0 dengan metode lelaran titik tetap. Dan gunakan epsilon 0, sekian. Terdapat beberapa kemungkinan prosedur lelaran yang dibentuk. Jadi dari persamaan X kuadrat min 2X min 3 kita dapat membentuk persamaan, salah satunya adalah sebagai berikut. Dengan mengganti posisi X sebagai berikut. Jadi dipindah kanan. Dalam hal ini GX sama dengan akar 2X plus 3. Prosedur lelarannya adalah akar 2XR plus 3. Kita ambil
terkaan awalnya X0 sama dengan 4. Sehingga kita dapat mempunyai tabel lelaran sebagai berikut. Ini adalah tebakan awalnya 4. Nah, ketika 4 dimasukkan ke dalam persamaan, maka kita akan mendapatkan nilai fungsinya sebagai berikut. Nilai ini. Oke ya. Dan ini adalah selisihnya. Ketika dilihat, maka XR plus 1 min XR ini adalah hasil dari selisihnya. Hampiran akar X sama dengan 3, konvergen monoton. Jadi, dari persamaan lelaran yang pertama, kita mendapatkan hampiran X sama dengan 3, yaitu konvergen monoton. Yang kedua, kita akan mencoba membentuk persamaan yang lain dengan memindah ruas. Kita dapat persamaan sebagai berikut, X sama dengan 3 dibagi X min 2. Dalam hal ini Gx-nya sama dengan 3 dibagi X min 2. Prosedur lelarannya adalah XR plus 1 sama dengan 3 dibagi XR min 2. Kita ambil terkaan awalnya sama seperti tadi, yaitu X0 sama dengan 4. Sehingga kita dapat tabel lelaran sebagai berikut. Jika dilihat, maka kita akan mendapatkan hampiran akar yang konvergen berisolasi. Ini adalah lelaran yang kedua. Sekarang kita akan membentuk lelaran yang ketiga dengan cara memindah ruas sebagai berikut, sehingga kita dapat prosedur lelarannya adalah XR plus 1 sama dengan XR kuadrat min 3 dibagi 2. Kita ambil terkaan awalnya sama seperti lelaran 1 dan 2, yaitu X0 sama dengan 4. Setelah itu kita akan mendapatkan tabel lelarannya. Ternyata lelarannya adalah divergen. Kadang-kadang lelaran konvergen, kadang-kadang ia juga divergen. Ada suatu tanda bagi kita untuk mengetahui kapan suatu lelaran konvergen dan kapan divergen, dengan menggunakan telomat sebagai berikut. Misalnya Gx dan G aksen X menerus di dalam selang AB, sama dengan S min H, S plus H yang mengandung titik tetap S dan nilai awal X0, dipilih dalam selang tersebut. Jika G aksen X kurang dari 1 untuk setiap X elemen A, B, maka lelaran XR plus 1 sama dengan GXR akan konvergen ke S. Pada kasus ini, S disebut juga titik atraktif. Jika G aksen X lebih dari 1 untuk semua X elemen AB, maka lelaran XR plus 1 sama dengan GXR akan divergen dari S. Teorema 3.2 dapat kita sarikan sebagai berikut. Di dalam selang I sama dengan S min H, S plus H dengan S titik tetap. Yang pertama adalah jika 0 kurang dari jika G aksen X di antara 0 dan 1 untuk setiap X elemen I, maka lelaran konvergen monoton. Jika G aksen 0 lebih besar dari min 1 dan kurang dari 0 untuk setiap X elemen I, maka lelaran konvergen berisolasi. Jika G aksen X lebih dari 1 untuk setiap X elemen 1, maka lelaran divergen monoton. Sedangkan jika G aksen X kurang dari 1 untuk setiap X elemen I, maka lelaran divergen berosilasi. Ini adalah gambaran dari konvergen monoton berosilasi, monoton divergen, dan divergen berosilasi. Analisisnya adalah prosedur lelaran pertama, XR plus 1 sama dengan akar 2XR plus 3. Di sini dapat diketahui bahwa Gx sama dengan akar dari 2X plus 3. Sehingga G aksen X sama dengan 1 per 2 akar 2X plus 3. Terlihat bahwa G aksen X kurang dari 1 untuk X di sekitar titik tetap S, sama dengan 3. Karena itu pengambilan tebakan awal X0 sama dengan 4 akan menghasilkan lelaran yang konvergen, sebab G aksen X kurang dari 1. Prosedur lelaran kedua, dengan menggunakan rumus XR plus 1 sama dengan 3 dibagi XR min 2, Gx sama dengan 3 dibagi X min 2, sehingga G aksen X adalah min 3 dibagi X min 2 kuadrat.
terlihat bahwa Q aksen X kurang dari 1 untuk X di sekitar titik tetap S sama dengan 3. Karena itu, pengambilan tebakan awal X0 sama dengan 4 akan menghasilkan lelaran yang divergen sebab Q aksen dari 4 hasilnya adalah 4, yaitu lebih besar dari 1. Kesimpulannya adalah ada dua hal yang mempengaruhi kekonvergenan prosedur lelaran. Yang pertama adalah bentuk formula XR plus 1 sama dengan GXR. Yang kedua adalah pemilihan tebakan awal X. Contoh, gunakan metode lelaran titik tetap untuk mencari akar persamaan X pangkat 3 min 3X ditambah 1 di dalam selang 1, 2. Gambarnya kalau digambarkan dalam grafik, ini adalah X pangkat 3 min 3X plus 1 dengan selang antara 1 sampai 2. Penyelesaiannya adalah yang pertama, XR plus 1 sama dengan XR pangkat 3 ditambah 1 dibagi 3. Tetapi karena Q aksen X lebih besar dari 1 di dalam selang 1,2, maka prosedur lelaran ini tidak dapat digunakan. Yang kedua, misalnya kita mencoba XR plus 1 sama dengan min 1 dibagi XR kuadrat min 3. Tetapi karena Q aksen X lagi-lagi lebih besar dari 1 di dalam selang 1,2, maka prosedur lelaran ini juga tidak dapat digunakan. Kita mencoba bentuk yang ketiga, yaitu XR plus 1 sama dengan 3 dibagi XR per 1 dibagi XR kuadrat. Ternyata Q aksen X sama dengan min 3X plus 2 dibagi X3 itu kurang dari sama dengan 1 di dalam selang 1,2. Yaitu Q aksen X naik dari Q aksen 1 sama dengan min 1 ke Q aksen 2 sama dengan min setengah. Jadi Q aksen X lebih kecil dari 1 di dalam selang 1,2. Dengan mengambil X sama dengan 1,5, prosedur lelarannya konvergen ke akar X 1, sekian seperti pada tabel berikut ini. Prosedur lelaran keempat, kita akan menggunakan rumus yang sebagai berikut, bisa dilihat. Nah, terlihat bahwa Q aksen X kurang dari 1 untuk X di sekitar titik tetap S sama dengan 0,48. Pemilihan X 0,5 akan menjamin lelaran konvergen sebab Q aksen X0 kurang dari 1. Untuk X0 1,5 dan X0 2,2 mengandung nilai Q aksen X yang lebih besar dari 1, tetapi lelarannya masih tetap konvergen. Namun, X0 sama dengan 2,7 terlalu jauh dari titik tetap sehingga lelarannya divergen. Kali ini kita akan bahas tentang metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson lah yang paling terkenal dan paling banyak dipakai dalam terapan sains dan rekayasa. Metode ini paling disukai karena kekonvergensiannya paling cepat di antara metode lainnya. Ada dua pendekatan dalam menurunkan rumus metode Newton-Raphson, yaitu yang pertama adalah penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri, yang kedua adalah penurunan rumus Newton-Raphson dengan bantuan deret Taylor. Nah, yang ini adalah penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri. Dapat kita ketahui bahwa garis singgung kurva di X dengan gradian fungsi X I adalah sebagai berikut. Sehingga dapat kita tulis XR plus 1 sama dengan XR min fungsi XR dibagi fungsi aksen XR. Sedangkan gradian garis singgung di XR adalah sebagai berikut. Yaitu delta Y dibagi delta X dengan delta Y-nya adalah fungsi XR. Delta X-nya adalah XR min XR plus 1. Dengan mengubah bentuk, maka kita dapatkan persamaan yang sebelah kanan, sisi kanan sebagai berikut. Yang kedua adalah penurunan rumus Newton-Raphson dengan bantuan deret Taylor. Jadi setelah kita tadi penurunan rumus pertama menggunakan grafik, yang kedua adalah menggunakan deret Taylor. Uraikan fungsi X plus 1 di sekitar XR ke dalam deret Taylor, sehingga didapatkan deret Taylor sebagai berikut. Fungsi XR plus 1 mendekati fungsi XR ditambah sekian ini. Bila dipotong sampai suku orde kedua saja, maka dia akan menjadi sebagai berikut. Kita akan memotongnya sampai suku kedua saja. Dan karena persoalan mencari akar, maka fungsi XR plus 1 sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan fungsi XR ditambah XR plus 1 min XR fungsi aksen XR. Nah, kalau kita ubah bentuk, kita akan mendapatkan rumusan yang terakhir seperti ini.
Dengan fungsi XR-nya tidak boleh sama dengan 0, karena ini dalam pembagian nanti hasilnya tidak terdefinisi. Kondisi berhenti lelaran Newton-Raphson adalah bila XR plus 1 kurangnya XR kurang dari epsilon. Atau bila menggunakan galat relatif hampiran, kita menggunakan sebagai berikut, rumus sebagai berikut. Dengan epsilon dan delta adalah toleransi galat yang diinginkan. Ini adalah contoh pemrograman secara numeriknya. Sedangkan ini kita akan mencoba menghitung akar fungsi X sama dengan E pangkat X min 5X kuadrat dengan metode Newton-Raphson menggunakan epsilon 0, sekian dengan tebakan awal akar X0 sama dengan 1. Penyelesaiannya adalah jika fungsi X sama dengan E pangkat X min 5X kuadrat, kita akan mendapatkan fungsi aksen X-nya sebagai berikut. E pangkat X min 10X. Prosedur lelaran Newton-Raphson, kita akan menggunakan ke dalam rumus ini, dimasukkan ke dalam rumus, maka akan didapatkan sebagai berikut dengan tebakan awal X0 sama dengan 1. Nah, dari sini kita akan mendapatkan tabel lelaran sebagai berikut. Ini adalah tabel lelarannya, maka kita akan mengetahui bahwa hampiran akar X sama dengan 0,605267. Sekian pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.